atas pembinaan Tuhan sepanjang tahun 2024. Ada banyak, kita akan ada banyak pergumulan di tahun 2024 ini Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu malam hari kami datang boleh menyembah Engkau, meninggikan Engkau sebab Engkau baik ke kami Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah Tuhan. Sungguh menakjubkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan,
mampukan kami Tuhan melakukan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa lepas Kau menggenggam tanganku, ini lebih mendalam pribadimu. Sekali lagi kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami Tuhan, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku lepas dan menggenggam tanganku, ini lebih mengenal pribadimu. Haleluya, glory. Selalu melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan kami Tuhan, melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku lepas Kau menggenggam tanganku, ini lebih mengenal pribadimu. Ku haleluya. Selalu melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Haleluya. Selalu melekat di hatiku, firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat Terima kasih Yesus. Adalah anugerah bagi kami Tuhan, kalau kami ada sampai malam hari ini. Terlebih Engkau yang telah menghubungkan kami dengan diri-Mu, dengan kematian-Mu di kayu salib, dengan pengorbanan-Mu, dengan darah-Mu, sehingga kami dilayakkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua penyembahan, pujian kami hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya hanya firman-Mu saja yang menjadi dasar hidup kami,
Selama kami melekat kepada firman-Mu, setiap jalan-jalan kami, setiap langkah-langkah kami menjadi langkah yang penuh kemenangan. Sebab kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima firman Tuhan. Engkau menolong kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat pengertian bagi kami. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang melayani kami oleh firman Allah. Turunlah pengurapan yang dari surga, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata dengan kuasa, dengan hikmat yang dari Tuhan, menyampaikan berita dari surga bagi kami semua. Kami perlu firman-Mu Tuhan, dan kami siap menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Saudara memuji muliakan nama Tuhan. Lalu saudara kalau mau duduk di kursi boleh. Nah, kalau mau naik ke kursi, monggo. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan setelah kita memuji menyembah Tuhan. Ya, pujian penyembahan yang luar biasa kita boleh merasakan hadirat Tuhan pada saat malam hari ini. 15 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Bapak saudara, ada banyak hal yang kita alami. Saya tahu itu selama 354 hari ya setahun itu. Kan 65 balik. 365 hari dikurangi 15 hari ya, karena masih 15 hari lagi. Ada banyak hal, ada banyak kesaksian, ada banyak tantangan, rintangan, ada banyak juga mujizat pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya yakin itu semuanya, kita semua yang percaya pada Tuhan, selama hari-hari yang dilewati dan setelah lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Tahu bagi sudah tahun berkat atau tahun tantangan, tahun mujizat atau tahun apa ya, punya pengalaman pribadi-pribadi ya, berbeda-beda ya, pengalaman saya berbeda dengan pengalaman Bapak Timotius Selamat Mulyadi, pengalaman Pak Julianus Bayi berbeda dengan Bapak Nixon Panjaitan. Semuanya punya berkatnya masing-masing, punya salibnya masing-masing ya, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan. Tapi satu hal, mari kita akan baca bersama-sama dalam Amsal 23 ayat 18. Saudara, saya yakin semua sudah tahu ayat ini, sudah hafal, bahkan mungkin ya. Amsal pasalnya 23 ayatnya yang ke-18. Saya rindu kalau tidak keberatan bisa baca bersama-sama ya. Amsal pasalnya 23 ayat 18. 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam terjemahan lain dikatakan harapanmu tidak akan terpotong, tidak akan hilang, tidak akan dipotong. Harapan kita ada harapan. Oh saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi ya BL tahun 2025 nggak ada yang tahu apa yang terjadi. BMKG sudah memprediksi akan ada hujan lebat. Ya, Tulungagung sudah banjir terus ini kota. Ya, ada banyak jembatan yang sudah mulai putus. Pak Mul harus agak muter begitu ya, karena jalan dari Boyolali ke Munut. Tujuh pasir ambles. Ya, jembatannya patah. Ada ini baru mulai ya, katanya BMKG ada nanti hujannya mulai tanggal 20 itu akan kenceng, akan deras. Itu baru hujan, belum yang lain-lain loh saudara. Ya, ada prediksi perekonomian dunia mulai suram dan lain sebagainya, mulai hati-hati. Ya, pajak katanya mau nggak naik, ternyata
tetap jadi naik dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Ya, tapi ayat Alkitab ini, ayat Firman Tuhan ini, Bapak Saudara, menjadi penghiburan buat kita semuanya. Apapun yang akan terjadi tahun 2025, 26, 27, bahkan seterusnya sekalipun, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dikatakan ayat ini berbunyi, karena sesungguhnya dalam bahasa ya, karena masa depan sungguh ada, ya, dalam terjemahan lain ada, karena sesungguhnya ada masa depan dan harapanmu tidak akan dipotong, harapanmu tidak akan hilang. Dalam konteks kehidupan orang percaya ini memberikan pengharapan dan kepastian bahwa ada masa depan yang lebih baik dan penuh harapan. Sekalipun prediksi-prediksi, sekalipun apa ya, kalau bukan ramalan ya, kita nggak percaya itu ramalan-ramalan. Ya, mungkin berbeda, tetapi janji Tuhan yang menjadi pegangan bagi setiap orang percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, bagaimana kita bisa merasakan, kita bisa meyakini? Ya, Amsal 23 ayat 18 itu dalam konteks kehidupan orang percaya. Amsal 23 ayat 8 ini memiliki makna mendalam bagi kehidupan orang percaya. Sekali lagi ya, saya sangat senang ayat ini. Ya, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, saudara, dalam konteks kehidupan orang percaya, ayat ini memberikan pengharapan dan kepastian. Sekali lagi ya, bahwa masa depan yang lebih baik dan penuh harapan. Bagi siapa? Bagi yang mau berusaha dan berdoa. Kalau saya pernah dengar cerita orang Madura jualan bensin di depan pintu masuknya pom bensin. Pernah nggak dengar cerita itu? Saya berapa kali mendengar cerita itu. Orang Madura yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia berani berjualan bensin di depan pom bensin, bukan di seberang jalan loh. Di jalan pom bensin. Waktu Pak, dia katakan berkati Gusti Allah itu tidak pernah salah. Dan buktinya dia laku loh, Ustaz. Jual bensin eceran di depannya pom bensin. Karena dia percaya pada Tuhannya. Kalau orang yang nggak percaya pada Yesus saja berani, maksudnya bukan mencobai Tuhan, berani mempercayai Tuhannya betul biasa, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan takut kita berusaha ya. Ini ada hamba Tuhan yang merintis, mungkin ada yang melayani dimanapun juga. Anak-anak Tuhan bekerja dalam bidang apapun juga. Kalau engkau berusaha, Tuhan pasti tolong kita semua. Yang penting ada usaha. Dan bukan hanya usaha, yang penting juga harus berdoa. Ayat ini tidak hanya berhenti, hanya janji masa depan ada. Ya, karena masa depan itu harus diraih, harus dikejar, harus diusahakan. Sehingga perlu kita berusaha. Gak langsung Tuhan kasih ini masa depan, ya, tapi harus diusahakan, harus dikerjakan. Saudara, saya punya kakak ipar. Dia udah kerja terus kena stroke. Tapi dia masih semangat mau kerja, karena tahu kalau nggak kerja mau makan apa. Karena dia yang bekerja satu-satu. Jika dia berusaha, kena stroke, dia berusaha sangat sungguh untuk bisa bekerja. Akhirnya ya, dia sempat ya, istirahat 2 bulan di rumah, tapi semangat mau kerja.
bulan Desember awal memaksakan diri masuk kerja karena masih ingin kerja. Tapi Tuhan punya kehendak lain. Akhirnya harus dipensiun dini karena memang tidak mungkin lagi untuk bisa bekerja di perusahaan di Penamas Malang. Waktu saya datang untuk menguatkan, menghibur, ada cerita curhat semuanya. Terus ini aku kerja saya nasihati, pokoknya Mas, ya mungkin perusahaan sudah nggak bisa, ya karena ya walaupun masih bisa jalan tapi sudah nggak normal, orang yang penduduk besar gitu terus kena stroke. Saya hanya katakan, Yus, pokoknya berusaha apapun pasti Tuhan punya jalan keluar, pasti Tuhan akan tolong. Bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca ya Matius 21 ayat 22. Matius pasal banyak. Semoga cukup waktunya ya. Matius pasalnya 21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat 22 saya baca depannya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerima. Tadi saya katakan ya bahwa kita untuk bisa merasakan menikmati masa depan dan harapan yang tidak terpotong harus ada usaha yang pertama, harus ada doa yang sungguh-sungguh. Dan kita harus belajar percaya kalau saat malam hari ini kita berdoa semalam suntuk bukan sekedar ya kumpul-kumpul berdoa. Pasti ada hal yang ingin kita sampaikan, kita nyatakan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu mulai harus belajar percaya bahwa doa-doa kita ini pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, walaupun jawabnya berbeda-beda. Kalau Pak Nixon berdoa, ya kesaksian berapa bulan yang lalu ingin sepeda motor langsung dapat 2 Pak ya. Puji Tuhan. Siapa lagi ya, ada yang Pak Endi pengen 1 miliar, dapat enggak Pak Endi gitu ya? Kan berapa bulan yang lalu juga Pak Endi pengen kalau dapat 1 miliar. Padahal tak itu gerejanya Pak Endi udah lebih 1 miliar loh Pak itu. Gak usah berharap lagi langsung dapat. Bapak saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Penuh dengan percaya, berdoa, berusaha berdoa, masa depan pasti ada. Harapan tidak akan hilang dalam hidup kita. Malam hari ini baru datang berdoa dengan penuh percaya. Ya. Berdoa sesuai dengan keinginan atau kebutuhan ya. Keyakinan. Ya mau ingin mau butuh, berdoa percaya pada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tolong Pak Nixon, Tuhan tolong saya juga. Tuhan tolong Pak Mul, Tuhan tolong Pak Niko, semuanya yang ada saat ini pasti Tuhan akan tolong. Tuhan pasti jawab doa yang penuh dengan kepercayaan. Jangan udah berdoa semalaman, dapatnya cuma ngantuk, besok nggak iso hotel bisa 2 hari 2 malam. Tapi karena nggak percaya nggak dapat apa-apa. Tapi kita berdoa dengan penuh kepercayaan. Ini adalah janji Tuhan yang menjadi pegangan bagi setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Meski menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, orang percaya tetap memiliki harapan. Karena percaya pada janji Tuhan. Dan janjinya Tuhan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Doa dengan penuh kepercayaan. Kami yang hamba Tuhan juga berdoa dengan penuh percaya. Tuhan tolong. Dalam Amsal 23 ayat 18 ini juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara
selalu memegang teguh janji Tuhan, dan berharap pada masa depan yang lebih baik dengan cara selalu bersikap positif. Mari kita mulai belajar pikiran kita, mindset kita ini selalu berpikir positif dalam hidup ini. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13, ya, ayat ini juga udah sering kita baca ya. Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Segala perkara dapat kutanggung. Kita harus punya pikiran positif, pasti kuat. Ya, saya pasti bisa tanggung ini masalah apapun, kesulitan apapun. Kita harus punya pikiran yang positif. Usah. Kita harus jangan udah langsung loyo, aduh nggak kuat, nggak iso. Ya. Tidak mungkin berhasil dan lain sebagainya. Saudara, untuk kita bisa merasakan masa depan sungguh ada, harapan tidak terpotong, harapan tidak akan hilang. Kita harus mulai dengan pikiran yang positif bahwa saya sanggup, saya bisa, saya kuat. Bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu. Jadi jangan jadi anak Tuhan yang loyo, yang lemah, yang tidak bisa, gak mungkin, ya iso saya, gak mungkin berhasil, gampang putus asa. Tapi kita harus bersemangat. Dimanapun, tantangan seberat apapun, persoalan sehebat apapun yang kita hadapi bisa. Tadi atau kapan ya ada berita itu satu keluarga bunuh diri bukan hanya sih ya besar. Persoalan utang piutang 13 juta. Ya, ada bagi sebagian orang 13 juta nggak banyak. Tapi ada sebagian orang wah kayak gitu. Tapi 13 juta pasti bisa. Ini contoh. Tapi ada yang sampai bunuh diri sekeluarga. Saya belum baca, cuma baca judulnya sih, ya nggak tahu bunuh dirinya bagaimana. Sekeluarga bunuh diri karena persoalan utang piutang. Padahal kita ini biasa utang, utangnya suwake. Kalau sini tidak ada yang utang. Itu tidak ada yang ngaku. Tahu-tahu sudah gitu ya, usaha. Saya nggak mengajari berhutang dan lain sebagainya. Memang mungkin berat, tapi apakah harus sampai bunuh diri? Pasti ada jalan keluar. Pasti. Bahwa saudara nggak tahu mungkin saat ini. Kalau Pak Mulyadi ini kalau kita bilang selalu berdoa, utang semua dilunasi, yang lunasi Tuhan. Gitu. Ya. Tapi pasti ada jalan keluar lah. Nggak usah takut. Gak usah putus asa loh saudara. Ya, apalagi sampai punya pikiran pendek. Pasti Tuhan punya jalan keluar untuk setiap masa. Kita harus mulai belajar positif dalam diri. Saya kuat, saya bisa selesaikan itu. Seberat apapun bersama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus, saya mampu. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Harus menanam di pikiran yang positif dalam hidup kita. Ya, jangan negatif terus. Ya, jangan aku nggak iso, pasti gagal ini. Ya, tidak bawa saudara. Ya, kita harus terapkan dalam kehidupan kita, dalam setiap situasi dan kondisi, baik suka maupun duka. Orang percaya diingatkan untuk selalu berharap dan percaya pada janji Tuhan. Ini berarti bahwa dalam menghadapi berbagai tantangan, kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan dan tidak kehilangan harapan kita. Harus tetap percaya. Kita bisa menanggung semuanya itu. Dan selanjutnya, saudara, untuk kita bisa menikmati janji Tuhan itu, kita harus punya sikap yang optimis. Tadi positif, sekarang harus optimis, jangan pesimis.
optimis. Masa kalah sama orang Madura? Optimis dia pasti laku lah. Tuhan yang memberi berkat. Ada juga cerita tentang Mbok Sopo itu orang Jogja yang jualan gudeg gitu. Ya, pernah baca atau pernah dengar ceritanya itu? Ya, dia punya anak berapa itu jadi sarjana, bahkan bukan yang sarjana S1, ada yang S3, ya, doktor, hanya dengan jualan gudeg. Ya, tapi bukan gudeg yang itu terkenal di Jogja, itu gudeg apa itu ya? Saya pernah diajak pendeta Yeri Renal itu, Yeri Gunawan itu ke Jogja. Beliau itu suka makan, rekreasi mana-mana cuma diajak muter cari makanan ya, soto kadipiro, terus gudeg apa lah lali. Saya walaupun asli orang Jawa Tengah sana, orang Boyolali, tapi sama gudeg itu enak rasa, aduh lagi raumu, kita ampun di makanan apa, tidak bisa menikmati. Tadi cerita gudeg. Tapi dia dengan jualan gudeg yang sederhana, waktu ditanya, Mbok nggak pernah punya masalah. Masalah ki apa toh Pak? Ditanya gitu. Masalah ki waktu bayar uang sekolah anakmu kira ada duit. Oh, ki masalah toh kata gitu. Ya. Aku kalau nggak ada duit tinggal minta sama Gusti Allah, dia katakan. Dan Gusti Allah besok pasti memberi apa yang saya butuhkan. Ini Mbok jualan gudeg percaya sama Gusti Allah seperti itu. Masa kita anak Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi kita gak percaya bahwa Tuhan akan memberkati Bapak Saudara? Ya. Nangis saja minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya kemarin dengar juga Deddy Mulyadi ya, yang jadi terpilih menang Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi. Dia datang ke Bali, ditanya ada Mbok. Nah, kalau Bali apa ya? Kan Mbok ya, kalau Mbok itu orang sini. Kalau Bali, mak-mak itu panggilan apa ya? Yang orang Bali tahu saya. Dia tanya, Bu, anak itu 5. Terus sekolah apa? Semua ada yang lulusan Atmajaya, lulusan UGM, lulusan Udayana, ada yang kedokteran Udayana, dan lain-lain. Semuanya ada. UGM itu arsitek kan, arsitek suku UGM. Terus ibu bayarin apa? Itu dari kebun, hasil kebun itu anak 5 sarjana kabeh. Padahal mereka nggak percaya sama Tuhan Yesus. Isol, kita yang percaya sama Tuhan Yesus Kristus, yang katanya Tuhan Raja segala raja itu udah nyanyikan. Masa kita nggak percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita semua? Kita harus optimis. Ayatnya kita baca lah ya. Saudara yang Mazmur pasal 91. Tadi waktu saya menyiapkan lagu, ini lagu apa? Habis firman Tuhan, wah kayak Soporo lagu firman Tuhan ini pendek. Ternyata kayaknya mau habis firman. Untuk tadi menyiapkan lagunya akhir. Mazmur pasalnya 91. Salah ya. Mazmur 27, maaf ya. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14 dan 14. Mazmur pasalnya 27 ayatnya yang ke-13 dan 14. Udah aku nggak cari di Alkitab kalau saudaranya mengharapkan. Katanya Mazmur, terkutuklah yang mengandalkan manusia ya, sehingga saya harus tidak boleh mengandalkan. Mazmur 100 lagi. Mazmur 27 ayat 13 14. Saya akan bacakan. Mazmur 27 ayat 13 dan 14. Sudah ketemu di depan ya. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Usaha yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus percaya, kita harus optimis dalam hidup ini.
Dalam ayat 13 dikatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Kita optimis, pasti kita akan melihat kebaikan Tuhan, pasti. Ya, dikatakan dalam ayat ini, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Lagi saya mau mengingatkan kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan janjikan masa depan ada, pengharapan tidak akan hilang, pengharapan tidak akan terpotong. Kita harus optimis. Tadi kita harus positif dalam pikiran kita. Kita harus selalu mikir positif, aku kuat, aku bisa. Karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan kedua, kita harus optimis. Kita pasti akan melihat kebaikan Tuhan. Jangan tidak rolas tahun 25. Nah, udah jodohin, nah udah jodohin. Berkati karena murah diberkati Yesus. Jangan. Kita harus percaya, kita harus optimis. Pasti kita akan melihat kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Nantikanlah Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan dengan duduk di bawah kaki Tuhan dengan berdoa. Ini akan hidup kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan, janji Tuhan dalam Amsal 23:18 itu menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi orang percaya. Kita nggak tahu. Dunia aja kaget ya. Tahu-tahu Suriah presiden siapa Basar Sopo itu ya, Basar Asad atau siapa itu langsung tahu-tahu udah melarikan diri ke dengan begitu cepat. Ya, pemberontak bisa menguasai ibu kota Suriah mana ya? Damaskus ya. Itu yang Paulus kesana ya. Damaskus ya. Dari Aleppo langsung menyerbu ke Damaskus dan Suriah roboh runtuh. Orang kaget, begitu cepat. Padahal itu di backing Rusia, di backing Iran, ya. Ada, tapi ternyata memang backingnya sedang bermasalah semuanya. Ya. Rusia sedang perang dengan Ukraina, ya. Iran juga baru dibombardir Israel ya. Rudal-rudalnya katanya udah lumpuh. Di backing Hizbullah dari Lebanon, tapi Nasrallah itu sudah baru dibom meninggal ya, udah gak ada yang backingin ya, akhirnya langsung keserbu dan runtuh ya. Nggak tahu tiba-tiba terjadi ya. Dunia tidak sedang baik-baik saja ya. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dunia yang penuh dengan tantangan, bahkan juga kita. Tapi janji Tuhan dalam Amsal 23:18 ini dialah menjadi sumber kekuatan dan harapan bagi kita yang percaya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki rencana dan masa depan yang indah bagi kita. Dan kita harus percaya dan berharap pada janji Tuhan. Dan yang terakhir, biarlah ayat ini menjadi membantu kita menghadapi tantangan. Ini Mazmur 91 ayat 3-7 saya akan baca. Mazmur pasal 91 ini ayat yang terakhir saudara ya. Mazmur pasal 91 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 demikian firman Tuhan. Mazmur 91 saya baca semuanya ya, ayat 3-7 demikian firman Tuhan. Ayat Mazmur 91 ayat 3-7. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Amin, Bapak Ustaz. Ini janji Tuhan. Ada banyak tantangan. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari cerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Ada banyak persoalan yang terjadi walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mengalami sakit, mengalami di PHK, mengalami apa lagi berusaha, rumah tangganya mungkin gagal. Daftar sekolah mungkin tidak keterima, tidak lolos, dan banyak hal yang kita alami dalam hidup. Mungkin ada orang yang semuanya berhasil urus saja, tapi percayalah walaupun kita menghadapi itu semuanya, bagi kehidupan orang percaya dampaknya sangat besar. Ayat ini memberikan pengharapan dan kepastian tentang masa depan yang lebih baik. Ini memberikan kekuatan dan motivasi bagi orang percaya untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Kita harus berjuang. Kita terus harus sampai titik darah penghabisan, Bapak Ustaz. Harus terus berjuang dengan memegang teguh janji Tuhan. Orang percaya dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan dan optimisme. Dalam kehidupan modern, kita perlu melihat dalam perspektif iman dan harapan. Meski hidup dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan tekanan, sekarang banyak tekanan. Waktu mau PKK itu saya kan numpang sama Bapak Ketua Bapak Timotius Mulyadi. Saya cerita, saya waktu berangkat dari rumah ke Boyolali itu naik motor, di jalan ada laron. Tahu laron Bapak Ustaz? Terus saya ingat masa kecil saya. Aduh, dulu itu musim laron seneng ini minta ampun. Wah, ini makan enak ini nanti gitu ya. Karena ada laron itu aja loh ya. Bapak pernah makan laron? Pernah enggak? Enak enggak? Enak. Tapi kalau anak-anak sekarang ditanya, oh laron ini karo dagingnya kayak kok ayam. Saya ingat gini, dulu waktu masa kecil itu banyak hal yang menyenangkan ya. Musim laron seneng, delok kupu-kupu itu seneng gitu. Lihat pelangi. Pokoknya banyak hal yang membahagiakan, walaupun hidup susah loh ya. Walaupun makan itu, tapi banyak. Terus saya ngomong, anak sekarang ini senangnya apa ya Mas? Sukacitanya saat apa ya? Gitu. Saat nggak tahu kalau saya dulu itu banyak, walaupun menderita hidup serba kekurangan, tapi banyak hal-hal yang menyenangkan tuh. Lihat laron, musim laron senang. Ke kebun tahu jamur, pernah ya? Tahu nggak ya? Kalau orang kota nggak tahu ya, saya orang desa gitu. Ke kebun tahu ada jamur, sewarnanya diambil jamur dimas. Itu harus bahagia setengah mati. Saya pernah mancing dapat ikan tahu. Saat cekek udah dioleh pisang gitu. Mancing tahu dapat ikan lele busa. Wah senangnya. Wah pulang terus tak cuci di kali. Saya di rumah saya itu banyak sungai. Waktu itu pernah ya, di tempat saya itu perbatasan Boyolali Klaten, itu sumber air kok sana ya, di daerah dekat Cokro, Tulung, tempat saya itu Telatar, itu sumber air yang luar biasa. Sehingga sempat waktu dapat ikan besar, saya cuci, entir kok, tak boleh, untuk ketemu ya, tidak jadi kecewa saya. Tapi banyak hal yang membahagiakan loh ya. Sekarang itu bahagianya, nah oleh sampai lihat tadi loh kalau bahagia.
oleh 1 juta rasanya kok kayak titik, orang digenepi 10 juta ya, oleh 10 juta orang digenepi 20 juta, serba kurang ya. Padahal zaman dhisik itu ketemu jamur itu semua nangis minta ampun, ketemu laron itu, saya boleh jangkrik itu gangsir itu digoreng wis enak minta ampun. Sekarang makan ayam, iki ayam kok bumbone apa to mah gitu. Pandara bersyukur ya, padahal oleh ayam yang tidak bersyukur Bapak Saudara. Ya Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidup dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan ini, orang percaya diingatkan untuk selalu berharap pada janji Tuhan. Ini berarti bahwa kita harus tetap berpegang pada janji Tuhan dan berharap masa depan yang lebih baik meski menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Saudara, mari kita sebagai orang percaya diingatkan untuk selalu berharap dan percaya pada janji Tuhan. Dengan memegang teguh janji Tuhan, orang percaya dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan dan optimisme. Pasti mujizat tetap akan ada dan kita nikmati dalam hidup ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan kiranya memberkati Bapak Saudara. Saya undang singernya untuk membantu saya. Semoga saya bisa menyanyikan lagu-lagu lama Insinyur Niko ya. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Kita akan nyanyikan lagu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang
Haleluya, haleluya.
khusus. Bapak Saudara bisa menulis, mencatatnya, nanti kami akan mendoakan. Kalau sempat sesi pertama kita akan doakan sesi pertama. Tapi kalau tidak bisa nanti kita doakan di sesi yang kedua. Pokok doa yang pertama kita akan berdoa untuk kita semua yang hadir saat malam hari ini, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk anak-anak Tuhan. Nanti saya minta Bapak Eni Kuswo untuk berdoa untuk pokok-pokok doa ini untuk hamba-hamba Tuhan dan juga anak-anak Tuhan. Setiap pergumulan masalah, walaupun mungkin tidak disebutkan satu persatu, kita doakan. Hamba-hamba Tuhan juga punya masalah dan persoalan, nanti akan didoakan. Kita akan nyanyikan lagu pujian, setiap janji-Mu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku, lewati setiap masalah. Nanti setelah itu Bapak Eni Kuswo berdoa untuk pokok doa ini. Yang memerlukan pertolongan yang dari surga di dalam kehidupan kami masing-masing pada hari ini. Di setiap permasalahan kehidupan, di setiap tantangan kehidupan, di setiap fase kehidupan pribadi lepas pribadi, kami tetap perlu Engkau. Kami tetap perlu firman-Mu. Kami menunggu di kaki-Mu Tuhan. Pada malam ini ya Bapa, haleluya, di tempat ini setiap pribadi kami masing-masing perlu akan Engkau dengan segala problem masalah kami masing-masing. Bagi saudara-saudara yang memerlukan Tuhan Yesus saat ini, angkat tangan-Mu yang kanan dan taruh tangan kiri dalam dadamu dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, kami tahu kuasa yang dari surga luar biasa mendengar doa kami, menjawab setiap doa yang kami panjatkan kepada Engkau di setiap problem masalah kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Engkau terima janji Tuhan, Engkau terima apa yang
setiap pribadi hamba Tuhan menghadapi pelayanan yang ada, di setiap anak-anak Tuhan yang menghadapi kehidupan, menghadapi suami, istri, anak-anak, cucu menantu, problema keuangan di setiap masing-masing, problema pekerjaan mereka Tuhan, Engkau tolong ya Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mungkin mereka yang saat ini masih ada perhitungan dengan keuangan yang ada, cara Tuhan luar biasa, Kau menolong mereka yang memerlukan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan firman malam ini dikuatkan hidup kami. Dengan firman malam ini Tuhan, kami boleh melalui hari-hari selanjutnya bersama-sama dengan Engkau dan kuasa dan mujizat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya tidak ada satupun yang ketinggalan. Kami boleh mengangkat mereka ke hadirat-Mu dan Tuhan melihat dan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Demikian pengurus wilayah yang ada, mulai Bapak Ketua, Sekretaris Bendahara, ataupun di setiap pengurus PC, kami percaya untuk memberkati hamba-hamba Tuhan ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya mereka menjadi berkat atas jemaat Tuhan, menjadi berkat atas umat-Mu di sekelilingnya, menjadi berkat. Haleluya bagi kami semua. Terima kasih, kami bersyukur dan Engkau. Setiap pelayanan yang ada, Tuhan memberkati senantiasa. Ini Tuhan yang menjadi doa permohonan kami malam ini. Kami berdoa, kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar nyanyikan lagu pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah berlindung. Percaya hanya kepada
untuk perayaan-perayaan Natal yang akan diadakan di gereja yang di wilayah Tulungagung Tenggara dan juga seluruh Indonesia bahkan dunia, supaya Tuhan beri perayaan Natal ini bukan sekedar hanya pesta, tapi anak-anak Tuhan bisa merasakan kasih Tuhan, bisa mengingat kembali bahwa Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Kita ingat lagi kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh merayakan itu juga dengan sukacita tentunya. Kita doakan supaya Tuhan juga beri keamanan, tidak ada hal yang di luar kehendak Tuhan. Ya, seluruh aparat kepolisian, tentara yang menjaga acara-acara Natal, Tuhan tolong sehingga perayaan Natal di bulan Desember ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Kita doakan dan tentu ada tujuan untuk penginjilan, ya, supaya perayaan Natal kalau mengundang tetangga atau apapun juga bisa mengabarkan berita Injil dan membawa jiwa datang kepada Tuhan. Kita doakan ini. Ya, nanti saya minta Bapak Jupri berdoa untuk pokok doa. Ini kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, Tuhan walaupun harapanmu. Dan sekaligus nanti Pak Jupri akan tutup dalam doa sesi yang pertama saat malam hari ini. bersyukur di kesempatan malam hari ini. Kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh bersekutu. Kami yakin bahwa Engkau hadir bersama kami malam hari ini. Engkau melawat kami semua yang hadir malam hari ini. Jadi doa kami khususnya di dalam kami menghadapi Natal yang ada baik di gereja kami masing-masing, kami yang ada di Kabupaten Tulungagung maupun yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh mancanegara, seluruh dunia. Kami yakin bahwa berita Natal adalah satu berita yang tidak akan pernah terpadamkan oleh apapun juga. Berita ini akan semakin disampaikan, sebagaimana Engkau berkata bahwa berita atau kabar Injil disampaikan sampai ke seluruh dunia. Melalui mulai Natal ini kami yakin bahwa suara kebenaran melalui berita Natal, Injil kebenaran itu akan disampaikan sampai
dari dosa kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, mengajarkan kepada kami untuk kami dapat memahami makna Natal. Biarlah kami umat-umat-Mu yang ada, hamba-hamba-Mu yang ada, kami akan semakin menjadi pemberita-pemberita Injil di akhir zaman ini. Biarlah melalui kehidupan kami, kami menjadi garam, kami menjadi terang bagi dunia, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi siapapun yang ada yang bertemu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Biarlah kami semua sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan kami akan mengakhiri sesi yang pertama ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.